Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2003 01 50 10 55 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang mata kuliah belajar motorik. Latihan dapat didefinisikan sebagai suatu partisipasi yang sistematis dengan tujuan untuk menentukan kapasitas fungsional di dalam bidang olahraga. Tujuan terakhir latihan adalah mempertinggi penampilan olahraga. Dan Rotella 1984. Dapat dikatakan bahwa metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak. Dalam proses belajar mengajar, ketetapan belajar metode merupakan salah satu faktor penentuan pencapaian tujuan. Metode merupakan suatu cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pengajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Metode bagian adalah suatu cara bagian yang bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Pola belajar motorik bagian pembagian merupakan modifikasi dari teori belajar stimulus respon atau behavior elementaristik Singer 1980. Anak siswa belajar keterampilan motorik tidak dilakukan dalam bentuk keseluruhan, tetapi dipelajari bagian pembagian mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Dengan belajar bagian pembagian diharapkan anak lebih menguasai elemen internal suatu keterampilan yang utuh. Metode latihan keseluruhan adalah metode penitipan beratnya keutuhan dan bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Materi keseluruhan mengenal teori Gestalt. Belajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah belajar dengan melihat pola organisasi bagian ke dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi permasalahan. Selain itu, dapat mengamati stimuli dalam keseluruhan yang terorganisasi. Bagian yang dipelajari hanya bermakna dalam rangka keseluruhan. Metode keseluruhan adalah lebih menguntungkan jika kegiatan itu lebih sederhana dan tersusun dengan baik. Pada pengamatan, metode keseluruhan selalu tertuju pada keadaan sederhana, keadaan seimbang, keadaan yang stabil, dan segala kejadian mempunyai tujuan. Konsep belajar keseluruhan dalam mempelajari keterampilan motorik merupakan modifikasi dari teori kognitif atau kognitif holistik Singer 1980. Ide dasar teori ini adalah siswa mengorganisasi respon atau persepsinya ke dalam pola atau bentuk keseluruhan dan pemecahan masalah menggunakan insisten. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pendekatan dalam belajar keseluruhan dilaksanakan di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan secara keseluruhan sekaligus dipraktikkan secara keseluruhan pula. Maset peraturan giliran dalam latihan merupakan salah satu faktor yang penting. Hal ini menyangkut peningkatan penguasaan gerakan. Dengan pengaturan yang baik tepat, maka bahwa dimungkinkan siswa atau atlet akan lebih mudah meningkatkan keterampilan yang telah dimilikinya.
Aset praktis adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana dengan model ini setiap atlet diberi instruksi mempraktekkan secara terus-menerus selama waktu latihan. Contoh seorang petenis sedang latihan dengan program harus melakukan servis tanpa selang istirahat. Distributed practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berseling-seling. Di sini dipertimbangkan waktu istirahat semasa pentingnya dengan waktu untuk latihan. Distributed practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berseling-seling. Di sini dipertimbangkan waktu istirahat semasa pentingnya dengan waktu untuk latihan. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.